Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan praktik coaching, yaitu bimbingan kepada teman sejawat bersama saya Andrimar dari SMP Negeri 1 Rambah, dan di sebelah kanan saya Marsudi dari SMA Negeri 5 Tambusai Utara, dan di sebelah kiri saya. Akil Isa dari SMP Negeri Islam Teknologi Rambah. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Marsudi. Waalaikumsalam Pak Andrimar. Ya Pak, jadi begini, sebelumnya masih puasa Pak ya? Alhamdulillah. Masih, ya kalau nggak puasa kan saya tengahkan air. Ini puasa kedua ya Pak ya. Puasa kedua. Alhamdulillah dengan puasa ini semakin memperkuat badan ya Pak. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Ya saya berusaha untuk diet bulan puasa. Gitu ya. Karena puasa itu bisa membuat diet alami ya Pak ya. Iya betul. Baik Pak Marsudi, sesuai dengan janji kita kemarin bahwa kita akan berbincang-bincang sebentar ya. Ya boleh Pak. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, bahwasanya Bapak akan berdiskusi nih dengan saya terkait keterampilan coaching dengan menggunakan alutsista. Nanti Bapak akan berbicara dengan coach Bapak, dan saya akan menjadi pengamat, begitu ya Pak ya? Iya. Baik Pak, kalau begitu nanti kita akan memakai rubrik penilaian yang sudah saya siapkan di sini. Nah, rubrik penilaian coaching itu ya Pak, nanti akan saya gunakan dalam penilaian ini. Baik, saya minta bantu Bapak untuk mengamati ya, ketika saya melakukan coaching, dan kira-kira nanti bisa menilai bagian mana yang harus saya perbaiki. Baik Pak, nanti kita akan memakai 4 kriteria nih Pak ya, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang Bapak akan kembangkan? Ya. Dalam kompetensi coaching ini kan ada 3 Pak ya. Dan saya akan saya gunakan. Yang pertama itu kehadiran penuh, bahwa ketika coaching datang saya juga ada di situ dan dia memang merasa bahwa saya betul-betul ada di dekat dia. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha mendengarkan dengan baik apa yang beliau ungkapkan dan berusaha menggali kompetensi ataupun menggali potensi yang ada pada coach saya tersebut, tentunya dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya untuk mendorong coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi nanti sudah Bapak terangkan bagaimana kompetensi, ada 3 tadi ya, kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, kemudian satu lagi tadi? Pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, dan mendengar dengan menatap. Oke, dengan menatap ya. Betul. Jadi dari ketiga kompetensi nanti secara spesifik, kira-kira apa yang akan Bapak kembangkan untuk observasi? Ya, lebih mungkin pada bagian kehadiran penuh ya. Kehadiran penuh bahwa saya nanti harus fokus terhadap permasalahan yang dihadapi coach saya, dan akan menatap bicara dengan baik dan juga menyimak apa yang beliau sampaikan. Jadi Pak, semuanya sudah saya catat ya. Jadi untuk mengetahui Bapak bagaimana mencapai hal yang diharapkan, mengembangkan kompetensi coaching, kapan kira-kira Bapak akan melaksanakannya? Ini kebetulan Pak, kita memang ada janji temu tadi dengan salah satu teman ini sama kita di sekolah ini juga yang sedang menghadapi masalah. Jadi mungkin nanti bisa saya panggil Pak ya. Kalau bisa nanti menengok ataupun menyimak bagaimana tindakan coachingnya saya. Ada janjian Iya. ya Pak ya. Ya baik, semakin cepat semakin baik ya Pak ya. Baik Pak, setelah mengamati percakapan nanti, saya akan menyampaikan pencapaian diri pengembangan kompetensi coaching yang Bapak harapkan. Untuk coachingnya kita laksanakan di sini atau di sini di mana? saja Pak, di sini. Di sini ya. Ya. Jadi kalau begitu silakan dihadirkan coach Bapak yang diharapkan. Baik, saya panggil. Boleh Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akil. Pak Akil ini ya Pak. Baik Pak, silakan duduk. Kasih. Pak Hakim, jadi sesuai dengan kita bicarakan kemarin ya, bahwa hari ini akan ada kita melakukan tindakan coaching ya. Kebetulan kita hari ini ditinjau langsung oleh Pak Marsudi sebagai observer pada hari ini. Baik,
Kita langsung saja nih Pak Akil nih. Kira-kira ini apa yang mau dibincangkan? Terima kasih sebelumnya Pak atas waktunya, Bapak telah meluangkan waktu. Jadi saya punya masalah Pak, maksudnya curhat nih Pak ya. Di kelas saya itu ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, ada beberapa siswa yang di belakang kurang fokus, saya lihat tidak semangat, mengantuk. Bahkan ada juga sebagian yang tidur-tiduran ya di kelas. Oh, jadi Permasalahannya. ini masalah murid ya, ketika proses belajar di kelas ada beberapa yang kurang semangat, yang tidur tadi ya, yang ngantuk. Oke. Terus dari pertemuan kita ini apa nih yang Bapak harapkan? Saya harapkan nanti di akhir pembicaraan kita saya menemukan solusi dari masalah-masalah tersebut sehingga siswa saya ke depannya tidak ada lagi yang seperti itu yang saya harapkan. Oh gitu. Jadi nanti di akhir pembicaraan kita ini Bapak mau agar kita ada solusi ya, bagaimana pembelajaran di kelas yang baik tentunya, dan tidak ada siswa yang mengantuk dan bisa belajar dengan baik ya. Baik. Oke. Saya ingin tahu nih kejadian yang sebenarnya di dalam kelas itu bagaimana? Nah, akhir-akhir ini kan saya masuk di kelas 8 Pak. Kelas 8. Kelas 8 saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, beberapa minggu belakangan itu ketika saya mengajar awalnya semua ceria, semangat, terlihat antusias. Namun selang beberapa menit, agak ada 20 menit itu udah kelihatan yang bagian belakang itu udah kelihatan tidak semangat. Oh, bagian belakang. Fokus ya, di bagian belakang tidak semangat, tidak fokus. Banyak yang ya seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang mengantuk, seperti itu. Oh, enggak semuanya tidur ya? Enggak. Siapa tahu gurunya juga ikut tidur. Baik. Sebagian yang bagian belakang lainnya. Selama ini apa sudah sering ya? Udah Pak. Sering gitu ya. Oke. Berapa minggu belakangan ini saya perhatikan seperti itu Pak kejadiannya. Sudah ada yang sudah pernah Bapak lakukan belum mengatasi masalah itu? Kalau yang saya lakukan secara langsung terhadap murid-murid tersebut sih belum. Cuma saya ada juga ketika di kantor itu saya tanyakan kepada guru-guru yang masuk di kelas 8 di mana pembelajaran bersama mereka, rupanya hampir sama jawabannya Pak. Ada yang tidur juga, ada yang bermain-main, ada yang ya macam-macam lah Pak, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak tuh. Oke, gitu ya. Jadi kira-kira nih apa nih yang akan Ibu lakukan, yang akan Pak Akil lakukan terhadap murid tersebut? Rencananya Pak saya akan identifikasi dulu lah. Kenapa sih, apa sih penyebab mereka melakukan itu? Dan juga saya sudah membuat kesepakatan kelas Pak. Jadi saya mau nanyakan kepada mereka, kenapa mereka bisa melanggar kesepakatan kelas yang telah dibuat. Oh gitu. Jadi rencananya nih Bapak nih mau melakukan tindakan restitusi ya? Iya betul sekali Pak, segitiga restitusi rencananya. Nah apa lagi yang akan Bapak lakukan? Apakah ada rencana untuk melakukan pembelajaran dari segi Bapaknya sendiri mungkin? Nah, selain dari segi tiga restitusi, mungkin ini ada hubungannya dengan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi Saya menyadari mungkin pembelajaran yang saya lakukan kurang menarik. Jadi untuk saya menarik gimana? Saya kan selama ini cuma menerangkan misi papan. Jadi rencana saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik menggunakan video. Jadi akan saya cari dari sumber-sumber dari YouTube atau internet. Dan juga saya akan membuat pembelajaran yang ada produknya Pak. Oh gitu. Iya, rencananya seperti itu Pak. Nah kira-kira langkahnya seperti apa? Nah langkahnya yang pertama saya akan melakukan survei dulu Pak, untuk mengetahui minat belajar mereka ini arahnya kemana, kemudian kesiapan belajar mereka dan juga profil atau gaya belajar mereka sukanya ada yang kinestetik atau audio atau visual. Mungkin selama ini yang kurang, yang tidak saya lakukan mungkin itu Pak. Jadi untuk
Nanti Bapak mau menengok dulu mungkin perbedaan cara belajar anak ya, itu berarti yang kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Itu tadinya ada sudah berencana melakukan tindakan restitusi. Iya. Kemudian ini akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik, ini sangat bagus sekali ini. Nah, kira-kira langkah selanjutnya setelah survei itu apa lagi? Jadi nanti pembelajaran yang akan saya rencanakan itu modelnya berkelompok. Jadi siswa diberikan LKPD, jadi mereka akan mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD, dan setelah selesai nanti saya minta mereka masing-masing kelompok untuk presentasi di depan kelas. Oh gitu. Ya, bagus. Nah, tadi kan Bapak ada menyinggung akan mengadakan semacam produk ya. Iya. Nah, ini kira-kira produk itu seperti apa? Nah, produk yang saya maksudkan di sini itu seperti barang-barang bekas, namun nanti bisa menjadikan hasil yang bermanfaat. Jadi nanti saya minta mereka untuk membuat sesuatu, karena pembelajaran saya itu kan ada pembelajaran procedure text, membuat sesuatu. Jadi membuat sesuatunya nanti bukan barang-barang yang sudah bagus, tapi barang-barang bekas, sehingga nanti bisa dipamerkan ketika ada orang tua datang, jadi menghasilkan lah. Jadi kalau dapat kita rangkum nih dari rencana Pak Akil sekarang ini, Pak Akil melakukan kegiatan restitusi, kemudian tindakan pembelajaran berdiferensiasi, ya, kemudian nanti setelah melakukan pengamatan, survei segala macam, Bapak akan mengimplementasikan kegiatan tersebut dalam pembelajaran, gitu ya. Oke, bagus. Kira-kira ini Pak Akil nih, untuk tindakan selanjutnya ini kapan nih kira-kira Bapak akan melakukan tindakan? Nah, tadi kan saya ada dua rencana, melakukan restitusi, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang pertama ini akan saya segera sekali nih Pak saya laksanakan, karena ini kan yang mengganggu tuh, yang mengganggu siswa-siswa yang tidak semangat tadi, supaya nggak ketularan sama kawannya. Jadi akan segera saya panggil dulu Pak. Jadi saya akan melakukan segera restitusi kepada mereka lah. Kapan Pak? Kalau bisa segera dalam minggu ini akan segera saya lakukan Pak. Baik. Kalau gitu Pak, beberapa hari lagi mungkin kita bisa berbincang lagi ya. Boleh Pak. Saya ingin melihat nih bagaimana setelah Bapak menerapkan apa yang Bapak rencanakan tadi ya. Iya, siap Pak. Baik, saya pantau, mungkin nanti saya akan luangkan waktu untuk melihat bagaimana kemajuan pembelajaran Bapak. Ya, semoga dapat hasil yang terbaik. Amin. Terima kasih juga Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk melihat hasilnya nanti, dan saya berharap dari pertemuan kita ini saya sudah mendapat banyak pencerahan Pak. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan nanti di kelas itu bisa berhasil lah. Ya, Iwan, nanti jika apa yang kita rencanakan ini belum berhasil, mungkin nanti kita bisa diskusi lagi. Iya, saya sharing lagi lah sama Baik, Bapak. soalnya saya sediakan waktu buat Bapak. Ya, oke, demikian saja mungkin Bapak. Ya, terima kasih Pak ya atas waktunya. Saya permisi Pak ya. Mari. Pak, wah luar biasa tadi ya. Saya lihat ketika Bapak dengan Coach percakapannya begitu wah. Saya terkagum-kagum melihat Bapak memberikan solusi kepada coaching tersebut. Nah Pak, tadi sudah Bapak melakukan coaching kepada coaching, bagaimana hasilnya Pak? Ya, alhamdulillah Pak, hasilnya baik ya. Coaching tadi sudah mampu mendapatkan solusi ya, ataupun menemukan solusi dan secara mandiri ya, ternyata solusi dari permasalahannya itu sudah ditemukan. Alhamdulillah Pak ya. Langsung saja Pak kita membahas terkait analisis apa yang Bapak laksanakan tadi selama coaching mengenai pencapaian kompetensi yang sudah Bapak sampaikan dari awal tadi. Apa yang sudah Bapak lakukan ini untuk mencapai ketercapaian indikator dari yang sudah Bapak sampaikan dari awal? Ya Pak, tadi secara spesifik kan saya berencana akan melakukan mengembangkan kompetensi saya, yaitu pada tahap
ataupun pada bagian kehadiran penuh ya. Nah, tadi saya sudah fokus memecahkan masalah, kemudian juga sudah mendengarkan coach saya itu dengan baik, dan juga sudah menatap ataupun fokus terhadap permasalahan coach saya. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi ketika saya mengamati, memang semuanya sudah baik ya Pak ya. Ya, Sudah hadir, Bapak sudah hadir secara penuh pada coach Bapak, dan Bapak mendengarkan secara aktif ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan Bapak sudah melaksanakan coaching dengan yang kalau penilaian saya sangat baik. Terima kasih. Nah, tapi saya ini tadi Pak gini, ada sedikit hal yang perlu nih, yang perlu saya kembangkan ini Pak, itu tentang memberikan pertanyaan berbobot Pak. Ini agak kurang berbobot rasanya pertanyaan saya tadi kepada coach saya Pak. Jadi ini untuk mendorong sehingga coach saya itu serasa apa ya, kurang terdorong tadi untuk memecahkan solusinya itu. Jadi pertanyaan dari saya rasa masih kurang. Oh gitu ya. Nah, dari permasalahan tersebut kira-kira rencana yang mana yang Bapak akan kembangkan dari podcast tersebut? Ya, itu tadi ya. Memberikan pertanyaan berbobot kepada coach ya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah apa yang akan Bapak kembangkan podcast tersebut, khususnya dalam menanyakan pertanyaan berbobot itu? Tentunya mungkin saya perlu ini dulu ya, merefleksi dulu apa yang telah saya lakukan tadi terhadap coach saya, dan dari situ mungkin nanti saya bisa menyimpulkan apa hal-hal yang bisa saya perbaiki, kemudian dengan mencari referensi mungkin dari berbagai sumber, nanti bagaimana sih cara memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu ya, merefleksikan diri Pak ya. Kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan tersebut? Ya segera sih Pak, supaya nanti kalau ada lagi coaching guru-guru yang lain, saya sudah bisa lebih baik dari sekarang. Berarti semakin cepat semakin bagus, dan semakin banyak banyak guru yang minta kepada Bapak bersedia melakukan coaching. Saya lebih menambahkan wawasan kepada Bapak ya Pak ya. Kira-kira Pak, kapan Bapak akan melakukan coaching lagi kepada Bapak tersebut? Kalau ini sebagaimana kami janjikan tadi, mungkin dalam 2 atau 3 minggu ke depan kami akan berdiskusi lagi melihat kemajuan kemudiannya Pak. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi progresnya nanti ketika ketemu lagi sekitar 2 atau 3 minggu lagi ya Pak ya. Baik Pak, saya akan meluangkan waktu untuk Bapak. Kiranya Bapak membutuhkan pengamatan dari saya akan hadir dengan baik kapan saja. Ya, terima kasih Pak, dan saya juga mohon kiranya ada luangan waktu Pak ya, dan juga mohon bimbingan juga. Siap Pak. Oke Pak, terima kasih. Baik, silakan. Ini langsung pulang? Ya langsung pulang karena sudah ada panggilan dari istri. Baik dari istri. Pak ya. Baik, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.